Pusing, lihat catatan transaksinya di buku. Ada yang minta struk, tapi kan gak punya. Si Toto udah servis berapa motor ya? Pakai aplikasi aja kali ya? Tapi takut langganan. Ribet ya ampun, ngitung laporan laba rugi. Takut ribet juga kalau pakai aplikasinya. Butuh sih, tapi nanti karyawan bisa sembarang akses gimana? Duh, mana lupa pelanggan mana ya yang suka servis ke sini? Apa pakai aplikasi aja ya? Kalau HP-nya rusak, nanti aplikasinya gimana? Ada gak ya aplikasi yang simple dan gak pakai ribet? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ica. Nah, gimana teman-teman? Ada yang sama nggak sih ngerasain kegalauan masalah kayak di video awal tadi? Kalau iya, sama, teman-teman jangan pusing lagi deh ya. Karena teman-teman ada di video yang tepat. Yaps, di video ini, Ica bakalan kasih solusi terbaik buat kalian para pengusaha agar bisa mengelola usahanya lebih mudah juga lebih kekinian. Khususnya untuk kalian yang punya usaha di bidang otomotif atau bengkel, Ica bakalan kupas tuntas untuk review aplikasinya. Jadi disimak terus sampai akhir ya. Dengan menggunakan aplikasi Kasmini Bengkel ini, teman-teman bisa katakan selamat tinggal pada pekerjaan manual dan segala kerumitannya. Aplikasi Kasmini Bengkel ini penuh dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis bengkel teman-teman. Oh iya, FYI, kalau aplikasi Kasmini ini udah ada berbagai versi loh. Di antaranya, Kasmini Digital, Kasmini POM, Kasmini Stock, Kasmini Laundry, Kasmini Wash, dan yang terbaru, Kasmini Bengkel. Buat teman-teman yang belum nonton review aplikasi yang udah Ica sebutin tadi, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Teman-teman pasti udah gak sabar kan dengan review Ica kali ini? Ada apa aja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Kasmini Bengkel? Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Nah, ini dia aplikasi Kasmini Bengkel. Untuk kalian yang punya usaha di bidang otomotif atau bengkel. Setelah membeli serial numbernya, teman-teman udah bisa gunain semua fitur yang ada di aplikasi Kasmini Bengkel ini tanpa ada biaya-biaya tambahan lagi. Nah, di sini juga udah ada default template bawaan, nama toko, juga layanan jasa atau partnya. Tenang aja ya, karena di aplikasinya masih bisa diedit disesuaikan sama usaha teman-teman. Aplikasi Kasmini ini sistemnya offline, namun fungsinya udah super duper lengkap banget. Dapat mencatat transaksi, membuat struk, mencatat omset harian, melihat laporan, dan masih banyak lagi. Sekarang Ica bakalan kasih tahu detail fitur apa aja yang ada di aplikasi Kasmini Bengkel dan cara penggunaannya yang simple, gak pakai ribet. Dan ini dia tampilan awal dari aplikasi Kasmini Bengkel. Di sini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan loh. Seperti biasa, ada fitur setting toko. Untuk memasuki profil toko seperti logo bisnis, nama toko, alamat toko, catatan penjual, dan juga ada fitur message. Nah, semua informasi data ini nantinya akan muncul di hasil cetakan struk. Lalu ada menu layanan atau part. Di menu ini, kita dapat menambahkan jenis layanan yang kita tawarkan, juga spare part yang kita jual loh. Seperti yang Ica bilang tadi, di menu ini udah ada template, menu layanan, juga spare part-nya. Tenang aja, kita masih bisa mengubah, menghapus, juga menambahkan menu layanan atau spare part yang akan kita tawarkan kepada pembeli. Menu pelanggan. Nah, di menu ini kita dapat menambahkan data pelanggan seperti gambar, nama, nomor handphone, Gmail, gender, dan alamat pelanggannya. Juga bisa menambahkan dari kontak yang ada di handphone loh. Wah, makin mudah bukan? Seperti yang ada di video ini ya. Lalu, ada menu yang berbeda dengan versi Kasmini yang lainnya, yaitu menu mekanik. Di menu ini bisa menambahkan data mekaniknya, seperti gambar, nama mekanik, spesialis, nomor handphone, gender, juga alamatnya. Menu pengeluaran. Nah, di menu ini kita bisa menambahkan catatan pengeluaran yang berisi nama pengeluaran, catatan, nominal, dan tanggal pengeluarannya. Selanjutnya, ada fitur riwayat.
yang berfungsi untuk melihat kembali transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam menu ini, riwayat dipisahkan menjadi 4 jenis riwayat. Di antaranya, selesai, belum lunas, belum bayar, dan dibatalkan. Di menu riwayat ini, tidak hanya melihat riwayat transaksinya saja, namun kita juga dapat mencetak struk, membagikan struk, dan juga mengedit transaksi jika pembeli ingin membeli atau menggunakan layanan tambahan. Bisa juga untuk mengedit transaksi yang belum selesai pembayarannya, seperti ini. Lalu, ada menu laporan. Di sini ada 8 jenis pilihan laporan yang bisa kalian lihat. Yang pertama, laporan transaksi, yang merekap transaksi penjualan keseluruhan. Di menu ini, kita juga bisa melihat total penjualan dan juga jumlah transaksinya. Lalu, ada laporan layanan, untuk melihat layanan terbanyak yang dipilih oleh pelanggan, dan dapat diekspor juga ke Excel loh. Lalu ada laporan spare part terjual. Di menu ini, kita bisa lihat spare part mana yang paling banyak terjual, juga bisa melihat total profit khusus produk spare part aja ya. Lanjut, ada laporan stok spare part untuk melihat jumlah stok terkini dari produk spare part. Lalu ada juga laporan pengeluaran. Nah, di menu ini kita bisa melihat laporan pengeluaran yang sudah dicatat di menu pengeluaran tadi ya. Dan ini laporan yang pembeda dari aplikasi Kasmini yang lainnya. Di sini kita bisa melihat laporan pelanggan dan laporan mekanik. Nah, di laporan pelanggan kita bisa melihat pelanggan mana yang sering menggunakan layanan atau spare part yang kita jual. Nah, kalau di laporan mekanik kita bisa melihat jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh mekaniknya. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menganalisis laporannya, karena semua ini sudah ada di aplikasi Kasmini Bengkel. Nah, ini membantu usaha teman-teman untuk memberikan reward kepada mekanik yang paling top. Nah, kalau ini laporan ekspor ke Excel. Kita bisa memilih transaksi mana yang mau diekspor, sesuai dengan statusnya. Juga ada fitur security. Nah, fitur ini untuk mengantisipasi kecurangan karyawan. Jadi, karyawan tidak sembarang akses menu yang ada di aplikasinya. Dengan fitur security ini, dapat mengatur hak akses menu yang ada di aplikasi Kasmini dengan cara mengaktifkan menu security yang diinginkan. Dan usahakan hanya pemilik usaha yang mengetahui PIN security-nya ya. Jadi, gak perlu khawatir lagi kalau aplikasinya dipakai sama karyawan. Dan gak lupa, ada menu transaksi. Yaps, di menu ini, kalian bisa memilih pelanggan terlebih dahulu. Lalu, tambah item yang dipilih pembeli. Bisa juga lakukan transaksinya dengan fitur scan ya. Disimak videonya. Di sini, kalian bisa menambahkan mekanik mana yang akan melakukan servisnya. Bisa juga dipilih lebih dari satu mekanik loh. Setelah transaksi selesai, ada pilihan untuk cetak struk. Juga bisa dibagikan struknya dalam bentuk digital loh. Nah, gimana? Lengkapkan aplikasinya? Selain fitur-fiturnya yang bikin bisnis kalian makin kece, aplikasi ini support dengan berbagai jenis printer Bluetooth thermal loh, dengan ukuran 58 mm atau 80 mm, dan bisa juga terintegrasi dengan Cashdower. Wah, canggih kan? Aplikasi Kasmini ini hanya support dengan Android, bisa di handphone ataupun tablet, dengan minimal OS 5.1 ataupun Lollipop. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pakai aplikasi Kasmini dengan membeli serial number, cukup sekali beli, berlaku selama-lamanya. Jadi nggak ada lagi tuh biaya langganan atau biaya tambahan untuk pakai fitur aplikasinya. Yuk samaan pakai aplikasi Kasmini dengan membeli serial number di marketplace kesukaan kalian. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun di TikTok. Kalian juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oh iya, untuk kalian yang mau kasih saran atau mau request aplikasi apa yang mau dicari lagi, kalian bisa kasih sarannya di kolom komentar ya. Dah, see you! Kasmini, simple, gak pakai ribet.